Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini ketemu lagi dengan saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar kerjasama dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Sudah hadir di studio bersama kita kawan, Ustadz Abdurrahim Hasan. Assalamualaikum Ustadz Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap. Ini jawabannya sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, ini terima kasih Ustadz sudah hadir kembali di Suara Surabaya. Ini selalu Ustadz Rahim mengajarkan kebaikan ini. Insya Allah. Iya Ustadz, ngomongin kebaikan juga. Pagi hari ini kawan, kita akan berdiskusi apakah kawan-kawan pagi hari ini sudah melakukan kebaikan? Kalau sudah melakukan kebaikan, apakah perlu dihitung? Nah, ini menghitung kebaikan. Selengkapnya monggo bersama Ustadz Abdurrahim Hasan. Ya, baik Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Mbak Ayu, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita berdua ya bisa hadir di SS ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu berdoa semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan menumbuhkan semangat ya untuk beraktivitas dan melakukan kebaikan setiap hari ya Mbak Ayu. Pada pagi hari ini kita mencoba untuk berdialog tentang sebuah tema, yaitu menghitung kebaikan. Jadi Mbak Ayu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah setiap hari ya memberikan nikmat kepada kita, yaitu baik nikmat kesehatan, nikmat rezeki ya, kemudian nikmat yang berupa waktu atau kesempatan, yaitu semua adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri? Ya, antara lain kita melakukan kebaikan setiap hari. Masya Allah. Jadi sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab itu beliau memberikan nasihat kepada kita. Jadi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hitunglah ya amal diri kalian sebelum kalian dihitung atau ditimbang amal kalian pada hari yaumul hisab nanti, yaitu hari perhitungan. Nah, itu adalah nasihat Umar bin Khattab kepada kita. Sekarang pertanyaannya Mbak Ayu, kenapa sih kita kok disuruh untuk menghitung-hitung kebaikan itu? Ya, tiada lain tujuannya adalah kita sudah melakukan banyak kebaikan. Maka perlu kita pertahankan kebaikan itu ya, apalagi kita tingkatkan kuantitasnya, kita persering, atau kualitas dari kebaikan itu juga perlu kita tingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah kalau ada perbuatan atau perkataan kita yang kurang baik, maka segera kita hisab, segera kita evaluasi, segera kita tinggalkan ya, dan jangan sampai diulang hal-hal yang kurang baik tadi itu. Nah, itu yang ketiga ya, berharap setiap hari kita selalu berbuat atau berkata yang baik dan positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu Mbak, tujuan kita menghitung kebaikan setiap hari itu. Mbak Ayu, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengingatkan agar kita setiap hari meluangkan waktu untuk menghitung amalan-amalan perbuatan kita itu, baik berupa ucapan maupun berupa kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Ya, bisa dibayangkan mungkin seperti ini Mbak, seperti seorang pedagang ya, seorang pedagang
yang ketika pada pagi hari seorang pedagang itu menjual dagangannya, ya, kemudian setelah habis jualan maka dia menghitung. Menghitung apanya? Dihitung modalnya dan berapa keuntungannya. Ya. Apakah hari ini modalnya sudah kembali, kemudian ada keuntungan atau ada kerugian. Nah, seperti itu kalau seorang pedagang. Maka sekarang bagaimana kita itu? Jadi setiap hari ya kita harus menghitung apa yang sudah kita lakukan itu. Dan Mbak Ayu, sesungguhnya apa yang kita lakukan atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3, Mbak. Yaitu kebaikan yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebut dengan hablum minallah. Ada kebaikan yang berhubungan dengan manusia, atau kita sebut dengan hablum minannas. Kemudian ada kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan makhluk lainnya. Ya, itu ada 3 itu. Kita coba untuk bahas. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berhubungan dengan Allah yaitu ya melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah ya kita lakukan. Yang kita kenal dengan sebuah kewajiban ya, atau wajib ya, seperti sholat fardu, puasa, zakat. Nah, itu adalah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada kebaikan yang apabila kebaikan itu kita lakukan maka akan mendapatkan pahala ya. Tapi ketika kebaikan itu tidak kita lakukan maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang kita kenal dengan apa itu namanya, Mbak? Sunnah. Ya, sunnah adalah suatu kebaikan yang ketika dilakukan maka mendapatkan pahala. Dan ketika tidak dilakukan maka tidak mendapatkan apa-apa. Banyak sekali contohnya. Ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, ada infak atau sedekah dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu kebaikan yang berhubungan dengan Allah itu adalah kita melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan ya boleh-boleh saja tidak mendapatkan apa-apa. Kita tinggalkan juga tidak mendapatkan apa-apa. Yang dikenal dengan mubah kan gitu kan. Ya seperti kita olahraga, kita berlibur, refreshing, ya itu kan mubah, itu kegiatan mubah. Kalau nggak olahraga ya nggak apa-apa kan begitu kan. Kalau nggak berlibur juga nggak apa-apa kan gitu. Nah itu nama mubah, itu kegiatan yang boleh dilakukan dan boleh tidak. Nah itu adalah kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut Imam Ghazali, beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan itu yang pertama kali adalah hal-hal yang wajib, yang dikenal dengan ibadah wajib tadi itu. Ya, seperti tadi saya sampaikan yaitu sholat. Ya, sholat ada suatu kewajiban. Ya, kewajiban itulah yang sesungguhnya lebih banyak kita hitung pada malam hari ini atau pada hari ini. Kira-kira bagaimana sholat kita ini? Apakah sholat kita ini sudah kita lakukan dengan baik? Ya. Kalau sudah kita lakukan dengan baik, maka bersyukurlah kita pada Allah ya. Dan selalu berdoa semoga kita bisa melakukan secara istiqomah kan gitu kan. Nah, itu kewajiban yang kita lakukan caranya sholat. Kemudian mungkin kita juga mengevaluasi atau kita melakukan perhitungan apakah sholat kita ini sering kita lakukan ditunda-tunda ya atau tidak. Kalau ternyata kok sering kita lakukan ditunda-tunda, maka ya kita berusaha. Bagaimana berusahanya? Yaitu berusaha untuk melakukan tepat waktu kan gitu kan. Ya, as-sholatu ala waktiha. Salatlah pada waktunya kan begitu. Atau kita coba evaluasi lagi, kita hitung lagi apakah
kita ini sholatnya jarang-jarang atau bolong-bolong, mungkin begitu. Ya, kalau seperti itu, ya maka diri kita harus kita paksa untuk melakukan sholat secara baik kan gitu. Jadi itu menurut Imam Ghazali, itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang berkaitan dengan kewajiban kita. Selanjutnya Mbak Ayu, ada yang kedua tadi itu, yaitu kebaikan yang berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan manusia. Jadi menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, ya itu adalah salah satu karakter ya yang harus kita miliki kan. Di khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi kebaikan yang berhubungan dengan manusia itu kadang-kadang tidak harus dengan orang lain, Mbak. Bisa dengan keluarga kita sendiri aja, dengan keluarga sendiri. Ketika ibu-ibu ya yang di rumah setiap pagi menyiapkan sarapan untuk putra-putrinya, untuk suaminya, itu adalah kebaikan, Pak. Kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menggerutu ya ibu-ibu yang di rumah ya ketika masak pagi-pagi yang lain masih tidur, mari sholat subuh tidur lagi, kita suruh masak kan itulah itu. Maka jangan itu. Niati, ini adalah sebagai ibadah yang dengan kita menyiapkan sarapan putra-putri kita, sarapan untuk suami kita, itu adalah sebuah kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itu mudah-mudahan memberatkan timbangan nanti di akhirat. Itulah istri. Begitu pula sesungguhnya kebalikannya, kalau suami setelah sholat subuh mungkin, kemudian setelah sedikit ngaji, kemudian kok ke dapur ikut bantu-bantu, istrinya juga nggak apa-apa kan gitu. Itu juga akan mendapatkan pahala yang sama gitu. Itu melakukan kebaikan. Begitu pula anak-anak yang sudah agak besar ya, sambil melatih anak-anak untuk ikut memasak dan sebagainya, diajak oleh ibu-ibunya untuk membantu masak itu, dan katakan anak-anak ayo kita berbagi mendapatkan pahala kan gitu. Jadi itu kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Jadi tidak harus dengan orang lain, tapi dalam keluarga itu bisa menciptakan sebuah kebaikan-kebaikan yang menjadi catatan-catatan kebaikan dan menjadi beratnya sebuah timbangan itu kan itu. Karena sekecil apapun yang kita lakukan adalah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ketiga Mbak Ayu adalah kebaikan yang berhubungan dengan makhluk lain. Ya, jadi kehidupan kita atau pergaulan kita dalam sehari-hari ini juga tidak terlepas ya dari berhubungan dengan makhluk Allah selain manusia, yaitu ada hewan mungkin begitu, ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Karena itu ya kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan kepada makhluk selain manusia tadi. Dan sesungguhnya dengan begitu mudah-mudahan juga Allah akan mencatat ya kebaikan yang kita lakukan dengan makhluk yang lain tadi itu. Mungkin Mbak Ayu punya piaraan mungkin hewan yang bernama kucing ya, atau burung ya, kemudian setiap hari memberi makan burung atau kucing, itu adalah sebuah kebaikan juga Mbak, sebuah kebaikan yang kepada hewan itu. Jadi dengan kita memberi makan hewan tadi itu, Allah mencatat sebuah kebaikan-kebaikan. Bahkan Rasulullah itu menyampaikan pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung akan ditempatkan pahala kebaikan seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung atau binatang, maka baginya sedekah. Jadi ketika ada orang yang menanam tumbuh-tumbuhan kemudian dimakan oleh burung, menanam padi mungkin Pak Tani, dimakan burung, itu adalah sedekah Mbak. Jadi sedekah. Malah kita marah ya Ustaz Rahim ya. Jadi sesungguhnya sedekah berapa sih yang dimakan oleh burung itu ya, nggak sampai 1 kuintal kan gitu. Nah itu Rasulullah makan demikian. Jadi makan demikian. Jadi tidak hanya kita beri makan burung di rumah, tapi ketika seseorang itu menanam pohon kemudian dimakan oleh binatang, itu adalah
adalah merupakan sedekah. Padahal nggak terasa kita kalau bersedekah ya. Iya. Itu loh Allah mencatat sebagai kebaikan sebagai sedekah itu. Mungkin di rumah ada apa? Ada pelem, kemudian dimakan codot, ya ada apa-apa, itu ada sedekah kan gitu. Kalau mangganya itu dimakan tetangga begitu, Ustaz. Nah kan tergantung niatnya, niatnya sedekah ya sedekah kan gitu. Oh dimakan burung aja sedekah, apalagi dimakan manusia, tetangga kan gitu kan, jadi sedekah. Ya itu Mbak Ayu dan kawan-kawannya bahagia. Ya sesungguhnya Mbak Ayu bergantinya hari, bergantinya pekan, ini adalah waktu ya, waktu yang sesungguhnya mengurangi jatah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dengan perjalanan waktu, perjalanan bulan adalah secara usia betul bertambah, tapi justru dengan itu maka semakin mendekatkan diri kita untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kan pada dasarnya. Karena itu kawan, mari sebaiknya setiap hari kita perlu bertanya pada diri sendiri, pada diri kita, pada hari ini kita melakukan kebaikan apa kan gitu pada pagi hari ini. Karena itu ya selalu kita evaluasi diri kita ini. Karena dengan kita setiap hari menghitung kebaikan itu, maka kita akan bersemangat Mbak untuk meningkatkan kebaikan itu. Karena orang yang baik adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kan begitu kan. Yang kedua ya, dengan kita menghitung kebaikan-kebaikan itu, pelajaran bisa kita ambil adalah kita bisa berhati-hati dan sekuat tenaga untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun ya. Karena semua perbuatan kita akan dicatat dan menjadi bagian dari timbangan pada yaumul hisab nanti itu. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya juga kan begitu kan Mbak? Ya, kemudian yang ketiga Mbak, terakhir adalah pelajaran yang kita ambil ketika kita setiap hari menghitung kebaikan kita itu adalah kita mensyukuri Mbak, mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita setiap hari itu, sehingga kita mampu melakukan kebaikan dalam hidup ini. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, dan gunakan masa mudamu sebelum tuamu. Itu Mbak Ayu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan mari kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah semoga kita termasuk bagian dari hamba yang istiqomah melakukan kebaikan dalam hidup ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Abdurrahim Hasan. Semoga kita juga selalu berlomba-lomba untuk berbuat baik. Terima kasih, semoga bermanfaat kawan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Abdurrahim Hasan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.